Halo semuanya, selamat datang lagi di channel Agung Logo. Di video kali kita masuk di playlist baru dan di modul baru, yaitu adalah AI untuk bisnis. Jadi di modul ini kita akan belajar bagaimana memanfaatkan AI untuk kebutuhan bisnis, mulai dari dasar-dasarnya hingga penerapannya dalam berbagai aktivitas bisnis sehari-hari, seperti membuat konten, pemasaran, riset, dan peningkatan produktivitas kerja. Jadi jika Anda memahami cara menggunakan AI untuk kebutuhan dan membantu mengembangkan bisnis, playlist ini sangat cocok untuk Anda ikuti. Baik, tanpa lama-lama lagi, mari kita langsung masuk ke PPT-nya. Oke, sekarang kita sudah masuk di PPT-nya. Nah, jadi di sini aku jelaskan dulu ya. Sebelum kita masuk ke materinya, sebelum kita masuk ke modul, aku jelaskan dulu tentang step by step yang akan kita pelajari. Nah, jadi kita kan belajar di sini ada 3 chapter ya. Jadi chapter pertama ada keilmuan AI, ada marketing dan penerapan bisnisnya untuk si AI tersebut. Nah, jadi di keilmuan AI ini kita belajar tentang pengantar AI itu seperti kayak pengertian AI, kayak sejarah AI, cara kerja AI bagaimana, cara kerja generatif AI, etika penggunaan AI, dan prompting engineering. Nah, di sini kita bahas itu keilmuan AI, dasar-dasarnya AI gitu ya. Nah, kenapa begitu? Karena teman-teman, kalau kita mau ingin menguasai suatu ilmu, pelajarilah dulu atau pahamilah dulu pondasinya. Pondasinya adalah keilmuannya, yaitulah dasar-dasarnya. Karena kalau kita tanpa mempelajari pondasinya itu maka kita akan lebih gampang rubuh gitu ya. Nah, ibaratkannya sebuah bangunan gitu ya. Kan kalau sebelum bangunannya dibuat, kalau kita mau buat lebih bagus lagi itu kan harus pondasinya harus bagus kan. Nah, seperti itu juga lah dengan ilmu. Nah, selanjutnya di ilmu marketing kita di sini belajar tentang marketing ya, khususnya strategi marketing untuk bisnis. Nah, tapi di sini aku bahasnya nggak terlalu dalam kali, aku nggak terlalu luas. Aku cuman bahas itu sesuai poin-poinnya aja. Aku cuman bahas itu kayak penting-pentingnya aja ya. Nah, aku nggak bahas selalu dalam karena kalau teman-teman bahas selalu dalam, teman-teman bisa belajar di tempat lain untuk marketingnya ya. Di sini yang kita pelajari ada strategi marketing, ideasi konten, copywriting, riset kompetitor, brainstorming ide bisnis, mengenali consumer, segmentasi atau segmentasi pasar kita, membuat strategi marketing dengan 4C framework. Ini adalah kita di modulnya modul marketing. Nah, terus yang masuk di chapter yang ketiga ada penerapan bisnis oleh AI. Nah, di sana bahwa kita menggunakan bagaimana AI ini bisa kita gunakan untuk di dalam bisnis kita. Nah, kita macam-macam di sini. Kita pakai Google Gemini, kita pakai ChatGPT itu tuh chatbotnya. Nanti kita buat bagaimana ekstensinya ini kita manfaatkan ekstensi Google ini untuk memudahkan pekerjaan kita, seperti kita ingin mengetahui email yang masuk, bagaimana kita untuk membuat riset kompetitor, itu semua kita pelajari di sini. Terus ada prompting pilihan, ini khusus untuk bisnis teman-teman ya. Di sini aku kasih rekomendasi aja. Kita pakai notebook LM, kita gunakan untuk apa ya, membuat aset promosi, membuat logo, analisa data, analisa umpan balik, menerapkan AI untuk formulasi harga, membuat laporan keuangan, menyusun SOP, membuat konten dengan Canva. Nah, ini kita akan belajar ya untuk penerapan bisnisnya untuk AI. Nah, semua di materinya ini nanti teman-teman ikuti aja sesuai dengan step by stepnya, sesuai dengan isi video-videonya. Teman-teman ikuti aja, teman-teman harus ikuti step by step, jangan dilangkah-langkahi. Nanti malah ketinggalan takutnya. Nah, terus di sini ada aku ngasih rekomendasi teman-teman ya cara belajar yang benar. Nah, jadi teman-teman nggak mesti kali ngikuti dari aku. Di sini aku cuman mau ini aja ya, cuma memberikan arahan ya. Nah, jadi pertama teman-teman gunakan earphone dan headset. Nah, kenapa begitu? Karena kalau misalnya kita menonton video gitu, kita harus jelas mendengarkan suara dari video tersebut. Dan gitu kita harus fokus kan. Kalau kita menggunakan earphone atau headset, pastinya kita akan lebih fokus dalam menyimak materi pembelajarannya. Terus tonton dua kali setiap video, satu kali menyimak video dan satu kali sambil praktekkan. Nah, jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau langsung belajar lebih cepat grow-nya, teman-teman tuh jangan sekali nonton langsung praktek, nonton langsung praktek. Itu nggak saya sarankan teman-teman. Nah, kenapa begitu? Karena di saat kita nonton pertama kali, kita tuh masih meraba-raba gitu kan. Nah, kalau kita tonton dulu, baru kita tonton ulang untuk praktek, kita pasti lebih cepat, kita lebih duluan paham. Oh, ternyata di sini tentang ininya, bahas ininya. Di sini kita mulai instalasinya. Di sini aku langsung menerapkannya. Kita udah ada persiapan, kita udah paham gitu. Nah, jadi satu kali menyimak, teman-teman tonton aja. Teman-teman nggak usah ngapa-ngapain, tonton aja tanpa teman-teman ngapa-ngapain. Tapi setelah video selesai, teman-teman ulang lagi, baru teman-teman sambil praktekan. Nah, terus yang ketiga, kerjakan semua tugas yang saya berikan. Nah, ini kayak sekolah aja teman-teman ya. Nah, di sini saya mau menjelaskan teman-teman ya. Ini kan ada tugas-tugas yang saya kasihkan. Ini tugas-tugas itu teman-teman apa aja, teman-teman ikuti aja. Nanti kalau misalnya teman-teman kurang paham, teman-teman tinggal boleh komentar di bawah, atau teman-teman tanya di komunitas. Nah, terus sebisa mungkin jangan bertanya dulu, cari solusi secara mandiri. Jika sudah tidak bisa, baru boleh tanya di grup. Nah, ya teman-teman, kalau misalnya teman-teman
ini ya masih belum belum apa masih bisa mencari solusinya, teman-teman bisa lihat dulu cari solusinya. Contohnya, misalnya salah satu teman-teman misalnya nonton video nih, kok nggak sesuai sama yang di video. Coba teman-teman ini tonton ulang dulu videonya. Mungkin ada yang kelewat, mungkin ada yang teman-teman tertinggal, mungkin atau biasanya sedikit-sedikit itu biasa dalam hal belajar. Jadi teman-teman cari dulu solusinya. Kalau teman-teman udah paham, nanti teman-teman baru nih langsung praktek, tanya. Kalau udah nggak paham kalian langsung praktek, kalau masih belum paham lagi tanya ke saya, boleh di kolom komentar, boleh tanya di komunitas. Oke teman-teman. Oke, sekian video kali ini ya. Kita langsung masuk nanti di prakteknya teman-teman. Kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe dan share video ini kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat. Oke, sampai jumpa di video